Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Tara Ayu Cempaka. Di video kali ini kita mau ngebahas nih gimana sih caranya supaya dapat endorse pertama dari brand ataupun yang lainnya. Nah, kalau akun aku, jadi aku dulu tuh bikin dulu video, ada kayaknya puluhan video. Jadi aku memang bikin video untuk melatih diri aku sendiri, plus aku nyari niche apa nih yang aku cocok. Nah, akhirnya aku udah bikin beberapa mungkin 20 video, abis itu ada video yang ramai dan akhirnya ada brand yang hubungin aku. Akhirnya waktu itu aku yang ramai itu tentang kehamilan. Jadi dari situ aku tahu, oh konten aku tuh yang ramai itu kehamilan. Jadi aku akan tahu, oh jadi audiens aku tuh ibu-ibu. Nah, dari situ juga akhirnya aku mulai ada tuh endorse-endorse dan brand tuh mulai-mulai nge-DM ataupun nge-WA aku. Terus caranya kayak gimana sih supaya bisa cuan dari endorsement ini? Kalau di aku sendiri, yang waktu itu aku udah bikin video, ada beberapa, mungkin 20-an. Nah, abis itu ada brand yang hubungin aku. Dia mau endorse waktu itu, harganya itu aku 100.000 satu video di TikTok ya. Dan kalian tahu itu adalah hal yang paling aku senengin banget karena waktu itu aku posisinya kerja juga di kantor, terus juga aku lagi hamil dan aku punya sampingan gitu, ada kerjaan sampingan jadi influencer, dibayarnya 100.000 per video. Jadi aku seneng banget. Menurut aku, satu, kalau kalian mau di endorse, kalian itu bikin video yang banyak dulu supaya kalian juga belajar. Jadi kalian bikin video apa aja yang kalian suka, lalu nanti kalian posting, dari situ nanti akan mengerucut. Nah, kalau udah mengerucut, brand juga akan ngikutin gitu loh. Jadi kayak aku nih, misal kalau aku kan parenting ibu dan anak, jadi brand-brand kayak minyak telon, terus juga tas empasi, terus juga peralatan empasi. Nah, jadi kayak brandnya tuh enggak yang kayak tiba-tiba brandnya itu Eiger yang aku tas gunung gitu, enggak. Jadi supaya mengerucut. Yang kedua, kalau kalian udah bikin videonya, terus juga udah lumayan banyak nih video-video kalian, kalian langsung aja hubungin. Tapi caper dulu ya lewat-lewat story atau ngetek-ngetek bahwa kalian adalah pemakai dari produk ini. Nah, setelah itu kalian bisa tuh DM kayak, Kak, kamu open collaboration nggak? Jadi kita menawarkan diri, kita approach duluan ke brand. Ya siapa tahu memang brandnya tuh butuh KOL yang serupa dengan barangnya gitu, yang memang dia lagi nyari KOL, kan lumayan banget ya untuk ibu rumah tangga kayak kita, walaupun kita emang di barter, kayak nggak dapet uangnya, nggak dapet fee, tapi kan kalau dapat barangnya dan barangnya itu kita pakai kan lumayan banget ya. Jadi saran aku kalau misalnya kalian memang juga mau di endorse sama brand itu, terus juga kita udah mumpuni nih, kayak udah banyak video yang untuk dilihat sama brand, terus juga kita udah sering bikin video, jadi nanti pas kita approach brand, kita tawarkan brand, jadi kita yang nggak terlalu malu-maluin dan juga brand melihatnya, oh iya nih ada potensi nih orang ini bisa untuk kita kirimin produk atau kita bisa barter konten dan segala macam. Kamu emang kayak gitu hubung-hubungin brand duluan, ada nggak sih yang dapat? Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku memang banyakan itu brand yang hubungin aku. Tapi memang ada beberapa yang kalau aku suka dan aku nggak di endorse sama brand itu, aku akan menawarkan kolaborasi gitu. Dan memang kalau misalnya kita cocok, kita deal, ya udah akhirnya kita terjadi kolaborasi, entah itu kesepakatan kita mau kita tukar dengan video atau beberapa story gitu loh teman-teman. Jadi ada kok ada diskusi yang di dalamnya kita bisa win-win solution kalau misalnya kita udah tahu kapasitasnya kita nih. Karena biasanya di endorse yang pertama ini kita masih kagok banget kayak aku. Nah, akhirnya tuh aku lama-lama jadi ada beberapa brand juga yang hubungin aku. Akhirnya aku lama-lama endorse-nya itu lumayan banyak nih. Nah, dari situ, dari brand yang UMKM dulu kita kumpulin semuanya dan kita jadiin satu di dalam portofolio kita. Bahwa kita udah pernah di-endorse ini, pernah di-endorse itu. Jadi dari situ kita nanti akan bikin portofolio yang nantinya mudah-mudahan kita akan dapat brand yang besar ya. Nanti juga kalau kita taruh semuanya itu yang udah pernah endorse kita di dalam portofolio kita, di dalam red card, dan ada brand yang mau minta tawaran buat endorse kita, kita bisa taruh di red card dan brand yang lain tuh ngelihat, oh si Tara udah pernah di endorse nih sama ini, oh pernah di endorse sama ini. Jadi itu juga nambah portofolio kita. Jadi kalau misalnya kita pun ada red yang harga ada fee-nya yang lumayan, itu akan menjadi pertimbangan untuk brand deal sama kita.
Terus kalau misalnya kita nanti sama sekali nggak ada yang endorse, gimana? Kalau nggak misalnya sama sekali nggak ada yang endorse, terus posting, terus cari konten supaya kalian bisa terus belajar, entah belajar editing, entah belajar keluasan di depan kamera, entah belajar tentang kayak disiplin waktu untuk posting. Jadi terus aja posting, siapa tahu nanti untuk kedepannya ada brand yang endorse. Nah itu dia adalah rangkuman-rangkuman gimana sih caranya supaya kalian bisa di endorse sama brand untuk pertama kalinya. Nah stay tune terus ya di video-video aku dan juga di YouTube aku karena aku akan sharing tentang konten kreator, dunia konten kreator dan juga affiliate marketing Shopee. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Dadah!